Halo pemirsa, bertemu kembali bersama kami di Berita Satu Spesial dengan saya Adiste Cynthia. Pemirsa, pemerintah menerapkan pembatasan impor yang ditetapkan melalui Permendak nomor 8 tahun 2024. Ini adalah perubahan ketiga dalam setahun terakhir yang sudah mulai berlaku sejak Mei 2024. Yang mana aturan ini berdampak pada banyak industri dalam negeri termasuk industri petrokimia, demikian pula dengan sektor makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga otomotif. Lantas apa saja dampak dari Permendak ini bagi industri petrokimia ke depannya dan dampaknya juga bagi perekonomian nasional? Selengkapnya akan kita bahas bersama di Berita Satu Spesial. Ya, dan saat ini sudah hadir di studio B-Universe ada Bapak Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, dan Bapak Fajar Budiono selaku Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau Inalplas. Halo Pak Huda, Pak Fajar, apa kabar? Terima kasih, selamat datang di studio B-Universe di Pantai Indah Kapuk 2. Sehat selalu ya Pak ya? Iya. Sehat selalu. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendak nomor 8 tahun 2024. Tapi saya ingin ke Pak Fajar terlebih dahulu. Seperti apa sih Pak sebenarnya gambaran industri petrokimia hulu Indonesia saat ini Pak? Jadi kalau di industri petrokimia itu sekarang utilitasnya sudah di bawah 80%. Sehingga ini sudah mulai kita khawatir, bahkan ada untuk yang salah satu anggota kami itu sudah mulai memberhentikan mesin produksinya. Karena pasarnya masih lesu sekali dan mereka juga mau start nanti nunggu kira-kira kapan ini pasarnya mulai bergairah lagi. Sebenarnya demand itu belum terlalu balik seperti tahun 2022. Tahun 2022 oke, setelah COVID agak lumayan recovery. Kemudian di 2003 akhir itu pasar di hilir itu turun. Terus sampai hari ini, dan kebetulan pas pada saat lebaran PMI kita lumayan naik ke 54,9, agak lumayan bagus. Cuma kemudian di Mei Juni itu turun ke 50 lagi, sehingga itu demand produk jadi itu agak sedikit melandai, dan impor banjir barang jadinya itu banjir sekali sehingga suplai lokal agak tertahan. Nah ini mulai kita prediksikan di industri plastik hilirnya itu sudah mulai di bawah 60%. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau plastik hilirnya di bawah 60%, plastik hulunya atau bahan baku plastik pasti akan mulai turun, susah untuk naik ke 80% lagi gitu Mbak. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya tuh industri hilir apa saja sih Pak yang bergantung dengan pasokan bahan baku dari industri hulu begitu, hulu petrokimia ya, dan juga seberapa besar sebenarnya kebutuhan industri hilir akan bahan baku plastik sebenarnya? Jadi kalau kita bagi per aplikasi ya, itu 45% itu ada di packaging, terutama makanan minuman. Kemudian ada 15% ada di automotive part. Nah, jadi satu mobil itu kira-kira sudah di atas 50 kilo satu mobil. Kemudian di infrastruktur itu mulai dari pipa, kemudian lantai, kusen, dan lain-lain itu 15%. Kemudian ada home appliance. Home appliance itu ada kira-kira peralatan rumah tangga, mulai dari kursi bakso, dan lain-lain. Terus itu kira-kira sekitar 7,5%. Nah sisanya itu ada di tekstil, kemudian ada di mainan anak-anak. Nah yang membuat kita agak sedikit khawatir adalah di industri otomotif dan packaging. Di industri packaging ini makanan minuman pertumbuhannya mungkin susah untuk di atas 7% tahun ini, sehingga kita agak sedikit khawatir nanti kita akan tergerus. Meskipun sebenarnya industri makanan minuman itu kalau kita bisa bagi dua, yang tradisional maupun yang modern. Yang tradisional itu sekitar 40%-an, itu yang di pasar basah. Yang di pasar-pasar tradisional itu sebenarnya cukup kuat. Itu sampai hari ini masih belum terpengaruh, jadi demand-nya masih cukup kuat. Dan ini masih lokal supply-nya masih tinggi. Nah kalau untuk di makanan modern yang kayak untuk mie instan, kopi, dan lain-lain itu kan sudah bisa substitusi dari mana-mana. Nah ini barang jadi plastiknya sudah mulai banjir. Jadi meskipun sudah dikenakan LS itu tetap aja naik terus. Kita perkirakan import barang jadi plastik itu akan naik 50-75% di tahun ini. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu 140 highest number, itu kira-kira 950.000 ton.
tahun ini bisa di atas 1,3 juta ton. Itu value-nya besar sekali. Nah ini kalau nanti tidak bisa disuplai oleh industri hilir lokal, nah ini yang jadi khawatir di industri plastik hulunya gitu Mbak. Oke, saya ingin lanjutkan ke Pak Huda. Pak Huda, sebenarnya seberapa besar sih kontribusi industri hulu petrokimia ini terhadap perekonomian nasional kita? Ya, cukup signifikan Mbak. Bahkan kalau bisa saya bilang, kalau industri kimia hulu ini kan, petrokimia hulu ini kan, kalau kita lihat dari data PDB ya, itu ternyata nomor 2 setelah industri mamin gitu kan. Nah terus kemudian tadi Pak Fajar sampaikan juga, industri mamin itu dia juga bergantung juga kepada industri petrokimia hulu dalam hal untuk packagingnya. Artinya memang ini dua industri ini tidak bisa dipisahkan gitu kan. Nah kalau kita total semuanya itu, kalau industri petrokimia hulu itu sekitar 2% dari PDB, industri mamin itu 6,7 sampai 7%. Artinya ini sangat besar sekali, bisa sampai 9 sampai 10% dampaknya kepada PDB secara nasional. Dan ini kalau saya lihat ya memang ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja Mbak, ketika kita bilang bahwa industri petrokimia hulu ini dia mempunyai efek juga kepada sektor-sektor lainnya. Makanya pengembangan industri kimia hulu ini, petrokimia hulu ini dia memang menjadi salah satu hal yang terpenting selain industri baja dan sebagainya yang merupakan industri strategis nasional. Maka dari itu ya bisa dibilang pengembangan industri hulu, petrokimia hulu ini dia memegang salah satu peranan kunci bagi ekonomi nasional kita. Termasuk juga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja ya Pak ya? Ya, kalau tenaga kerja kita lihat memang tadi itu, kalau kita lihat kan bukan hanya satu sektor ya. Betul. Tapi kan ini akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya gitu kan. Meskipun memang kalau kita lihat industri petrokimia hulu ini masih cukup bisa berkembang dan tadi sampaikan juga 80%, dan ketika utilitas 80% artinya terjadi ancaman. Di situ penyerapan tenaga kerja bisa berkurang. Makanya ini yang saya sering sampaikan, ini tidak bisa dipandang hanya satu sektor, tapi juga harus melihat dari sektor-sektor lainnya gitu kan. Karena kalau kita lihat Mbak, kalau industri kimia itu dia multipliernya cukup besar terhadap ekonomi kita. Bahkan kalau kita lihat multipliernya bisa sampai 4,5 kali lipat gitu. Jadi 4,5 kali lipat dari untuk ke ekonomi secara nasional, karena mereka digunakan ke berbagai sektor gitu. Ini yang menurut saya menggambarkan pentingnya industri petrokimia hulu. Oke, karena sangat saling berkesinambungan gitu ya. Pak Fajar gimana, setuju nggak Pak dengan berapa pentingnya sektor ini terhadap perekonomian nasional kita? Sangat setuju, karena kalau kita lihat platform industri yang membuat negara itu maju adalah 3 pilar. Sandang pangan, kemudian logam, dan petrokimia. Karena petrokimia ini akan menjahit atau mensupport untuk urusan logistik dan untuk distribusi produknya sendiri. Kalau tidak ada industri petrokimia, kita panen hari ini nggak bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk di industri makanan minuman, kita produksi hari ini tidak bisa dikonsumsi untuk 6 bulan, 7 bulan ke depan. Nah ini kan industri packaging ini sangat berperan terhadap kemajuan industri pangan. Kemudian industri sandang sama juga. Industri sandang itu, tekstil itu 80% udah serat sintetis. Kalau tidak ada serat sintetis, negara kita nggak punya kapas, negara kita hanya punya rayon, jadi susah. Nanti kan kita pakai karung goni semua kalau nggak pakai ada industri petrokimia. Kemudian industri logam. Logam kan di samping konstruksi juga untuk industri otomotif. Industri otomotif sendiri sekarang hampir 40% sudah plastik. Karena untuk mempercepat proses produksi, kemudian juga untuk mencapai efisiensi energi. Makin ringan kendaraan, makin irit energinya. BBM-nya makin irit, listriknya makin irit. Nah ini kalau nggak kita lindungi, nanti kita cuma menjadi market aja di negara di kawasan ASEAN gitu Mbak. Oke, nah sejauh apa sih sebenarnya peran industri petrokimia ini dalam rantai pasok industri dalam negeri sebenarnya? Jadi kalau rantai pasok udah pasti, karena kan 45% itu ada di packaging. Kemudian baru nanti otomotif 15% ya. Kalau rantai pasok tanpa kemasan justru nanti akan memperlambat dan menambah ongkos biaya produksi. Karena Indonesia negara kepulauan, jadi rata-rata industri pangan, industri besar itu ada di Pulau Jawa. Sehingga pada saat kita mau delivery ke Papua, ke Manado, bahkan ke Aceh, tanpa petrochemical itu akan susah untuk barang itu sampai tepat waktu dengan harga yang murah, dengan kualitas yang terjamin. Ini rantai pasok sangat penting di 3 poin.
Oke, baik. Gimana Pak Huda melihat ya sejauh mana peran industri petrokimia ini dalam rantai pasok industri dalam negeri kita? Ya, kita melihat Mbak dari tabel input-output dari BPS itu menyebutkan memang untuk backward linkage atau daya serap ke belakang industri petrokimia hulu ini cukup besar. Artinya ini bisa ketika dikembangkan bisa mengambil input dari sektor-sektor lainnya cukup besar. Nah kemudian untuk forward linkage atau keterkaitan ke depan itu juga cukup besar. Tadi sampaikan untuk industri mamin, otomotif dan sebagainya. Nah artinya adalah industri kimia hulu, petrokimia hulu ini dia merupakan salah satu industri kunci nasional. Jadi ini yang tadi saya maksud bahwa ini termasuk salah satu industri yang dia kalau dikembangkan itu mendatangkan multiplier effect kepada sektor lainnya secara optimal. Dan ini yang menurut saya ya bisa dibilang ketika itu dikembangkan untuk inputnya dia menyerap lebih banyak, outputnya untuk sektor lainnya juga lebih banyak. Nah ini yang kita lihat dari sisi rantai pasoknya dia cukup besar gitu. Makanya ini tadi saya bilang masuk industri prioritas nasional. Tadi itu masuk juga Pak Fajar sampaikan. Termasuk 3 Pak ya, dari industri itu ada logam, pangan, serta satu lagi ada petrokimia. Karena ini memang menjadi bahan baku untuk sektor-sektor lainnya. Ketika sektor ini dikembangkan, sektor lainnya itu pasti akan ikut merasakan dampak positifnya. Sebegitu pentingnya peran dari industri petrokimia ini terhadap perindustrian di Indonesia secara keseluruhan begitu ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi dialog kita harus jeda sejenak Bapak-bapak, dan tetaplah bersama kami, pemirsa, kami akan kembali. Masih bersama saya Adlisa Cynthia, pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kami. Saya mau ke Pak Huda kembali. Pak Huda, ini kan kita tadi bahas soal Permendak nomor 8 tahun 2024 yang mana ini merupakan perubahan kedua dari Permendak nomor 36 tahun 2023 yang saat ini tengah menjadi sorotan juga oleh banyak pihak termasuk para pelaku industri dalam negeri. Apa Anda lihat ya perubahan yang signifikan dalam Permendak ini? Ya, paling enggak sebenarnya Permendak 8 ini memang banyak masalah sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa pasal gitu kan, memang ini ada beberapa barang yang untuk larangan impornya itu dihilangkan gitu kan. Ada pembatasan impornya itu dihilangkan gitu kan. Nah ini menyangkut beberapa produk, itu kan ada produk TPT termasuk juga dari industri petrokimia hulu gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga harus kita lihat bahwa apakah memang ini perlu untuk pelonggaran larangan impor ini gitu kan, atau memang kita harusnya mengembangkan industri dalam negeri gitu kan. Kalau kita lihat semangatnya Pak Jokowi gitu kan ketika di awal dan sebagainya itu kan memang mengembangkan industri dalam negeri jadi paling utama gitu. Nah tapi kita lihat dalam beberapa kasus kebijakannya itu justru kebalikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu. Nah ini yang kita sebenarnya sayangkan ada polemik di Permendak nomor 8 ini kan. Dan juga ini kan kalau kita baca di beberapa media massa gitu kan, ini dia alasannya ada penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan kita gitu kan. Apakah memang itu harus diselesaikan dengan adanya revisi Permendak nomor 8? Nah kan kalau kita lihat itu bisa selesai tapi membawa efek negatif kepada industri kita gitu. Apakah memang untuk penumpukan impor itu memang alasannya karena peraturan? Atau bisa jadi itu penumpukan itu ada faktor-faktor lainnya. Nah ini yang harus kita lihat, jangan sampai ini Permendak nomor 8 ini justru merugikan industri dalam negeri. Ini yang kita nggak inginkan sebenarnya. Nah kalau tadi Anda menyebutkan adanya larangan impor yang dihilangkan ini, apa kira-kira dampak terburuk yang bisa terjadi begitu? Ya, yang paling saya lihat sebenarnya ini ada beberapa sebenarnya untuk investasi yang ingin masuk ke Indonesia, termasuk di industri petrokimia hulu gitu kan. Ini ada beberapa investasi yang masuk. Kalau saya catat itu ada sekitar 508 triliun sampai tahun 2030 gitu kan. Artinya hingga dari 2024 sampai 2030 itu sekitar ada 72 triliun per tahun yang ingin masuk ke Indonesia gitu kan. Nah ini bisa jadi mereka tidak jadi menanamkan investasinya, mereka akhirnya hengkang ke tempat lain yang dimana ngapain kita capek-capek investasi di sisi petrokimia hulu ketika sudah bisa mengimpor barang itu secara langsung gitu. Dan ini yang kita inginkan karena ini kerugiannya bisa kepada PDB. Nah kalau kita catat sebenarnya Mbak,
kita sudah mengolah gitu kan, dari 72 triliun itu hanya diinvestasikan setengah, itu ada potensi kehilangan PDB hingga mencapai 47 triliun. Ekonomi yang berputar kita itu mencapai 47 triliun itu berkurang. Lalu juga tingkat penyerapan tenaga kerja kita berkurang sebesar 180 ribu tenaga kerja yang akhirnya tidak terserap akibat batalnya investasi di petrokimia hulu. Nah, ini yang disebabkan oleh tadi adanya Permendak nomor 8 itu yang akhirnya membuat investor itu mengurungkan niat untuk investasi ke Indonesia. Nah, ini yang kita nggak inginkan sebenarnya. Oke, Pak Fajar, tadi kan Anda juga menyebutkan bahwa industri petrokimia ini merupakan salah satu industri yang strategis begitu ya, yang menjadi tulang punggung perekonomian dan juga industri hilir di Indonesia juga. Apa Anda lihat dampak dari penerapannya si Permendak 8 tahun 2024 ini terhadap industri petrokimia, mengingat di dalamnya juga ada relaksasi untuk impor bahan baku plastik begitu? Ya, setuju dengan Mas Huda tadi. Jadi untuk Permendak 8 ini memang memukul industri hulu petrokimia. Jadi kalau kita lihat di sini adalah aromatiknya itu kena sekali. Aromatik itu adalah untuk bahan baku tekstil. Itu bahkan sudah utilisasi sudah dekat-dekat 60%. Karena TPT-nya kena. Dan ini 3,5 juta juga sudah mulai berkurang terus angkatan kerjanya. Kemudian kalau di olefinnya, bahan baku plastik yang 5 macam, polipropilin, polyethylene, PVC, PET, dan polystyrene. Polyethylene dan PET itu kena duluan. Salah satu industri PET sudah stop produksinya karena nunggu pasar bagus dulu. PET itu untuk kemasan minuman berkarbonasi maupun kemasan makanan-makanan yang membutuhkan gas badiri yang bagus. Kemudian untuk polyethylene itu sudah banyak sekali kena gemburan dari ASEAN bahkan dari Middle East. Nah, ini sudah mulai di bawah 80% utilisasinya. Nah, ini kalau ini diterus-teruskan, kita lihat di bahan baku yang 5 tadi itu kebutuhan kita sekitar 7 sampai 7,5 juta ton. Tetapi suplai dalam negeri hanya 3,5 maksimum. Artinya 50% kita masih import. Nah, ini cilakanya yang tadinya Cina itu belum masuk ke pasar ini, sekarang sudah mulai masuk. Dan kita tahu sendiri, Cina ini mempunyai kekuatan dari sisi teknologi, dia semua punya teknologinya. Dari sisi bahan baku, semua dia punya bahan bakunya. Nah, Indonesia ini hanya bergantung kepada nafta dan refinery. Sementara harga nafta sekarang sudah tinggi sekali, bahkan minus sekarang. Artinya ini kalau investasi tidak dilindungi, kemudian Permendak 8 tidak segera diatur ulang, kembali ke Permendak 36 lagi, ini investor yang tadinya sudah komit akan lari. Salah satu anggota kami bahkan sudah mempospon atau menunda industri investasinya yang 31 triliun Pak, sudah kita tunda dan mereka sudah konsentrasi bahkan dia malah beli refinery di Singapura. Ini ironis kan, karena kalau dia tetap lanjutkan itu investasinya, akan minus, akan bleeding. Kemudian yang akan startup di 2025, mereka juga ngitung ulang lagi ini gimana nih ya caranya. Kemudian, tapi masih bersyukurnya ada beberapa produk yang masih bisa kita garap. Kayak di klor-alkali, salah satu anggota kami yang refinery-nya dia tunda, dia fokus ke klor-alkali. Klor-alkali itu nanti larinya ke infrastruktur Pak, baik ke kabel maupun ke pipa. Kabel-kabel ini kita bisa chattingan, kita bisa zoom dengan bahkan berkat kabel optik. Nah, itu bungkusnya dari petrokimia ini. Jadi palapa ring itu hampir 40% dari petrokimia Pak, karena bungkus kabelnya. Nah, itu polyethylene. Nah, ini kalau terus digerogoti ya susah nanti kita. Kemudian untuk di infrastruktur sekarang untuk pipa air bersih maupun pipa air limbah itu sudah banyak menggunakan polyethylene sekarang. Dulu kan PVC, sekarang polyethylene sudah mulai banyak. Nah, ini kalau tidak dilindungi, potensi infrastruktur yang notabene hampir berapa triliun itu dari PUPR anggarannya itu akan diisi oleh produk-produk impor. Nah, 50% ini kapan lagi kalau kita nggak bisa gantikan, substitusi importnya akan makin lama makin susah. Di situ gitu biliunan US dollar devisa yang kita hambur-hamburkan untuk produk-produk impor gitu Pak. Nah, ini apakah sudah mulai terlihat nih bahan baku plastik impor yang mulai mengancam industri hulu petrokimia di Indonesia? Bahan baku sudah kelihatan, barang jadi sudah kelihatan. Barang jadi plastik 3 bulan terakhir naiknya di atas 30%, barang jadi plastiknya.
bahan baku sudah mulai setelah Lebaran sudah mulai masuk nih. Cina sudah polietilen, polipropilen sudah mulai masuk, padahal tahun-tahun sebelumnya belum. Kemudian Vietnam pabrik barunya sudah jadi, Malaysia pabrik barunya sudah jadi, kemudian Uni Emirat Arab dengan adanya FTA sudah mulai berlaku. Jadi tiap tahun turun 2%. Sekarang kita tinggal biaya masuk dari Uni Emirat Arab tinggal 4%. Jadi di 2026 0%. Padahal di 2025 ada 2 juta ton petrochemical baru lagi Uni Emirat itu startup. Nah, kalau mereka tidak bisa masuk ke Eropa, pasti masuknya ke Asia. Asia dulunya Cina sudah oversupply, udah pasti masuk ke Indonesia. Nah, ini udah babak dan belur nih kita. Babak belur nih, ya, babak dan belur di sini kita. Oke, Pak Huda, kalau nantinya jika Permendag 8 tahun 2024 ini tidak segera diperbaiki mungkin atau mungkin bisa dikembalikan lagi ke Permendag 36 2023, jika dirasa sudah efektif yang sebelumnya ini, berapa potensi investasi industri petrokimia yang Anda nilai akan lenyap begitu? Iya, jadi saya coba menambahkan tadi kalau untuk polipropilen itu memang kalau dari tahun 2022 Desember hingga tahun 2024 Februari itu sudah naik 2 kali lipat importnya. Dan itu kenaikan dari Vietnam kenaikan dari Cina itu memang luar biasa. Itu. Jadi memang ini cukup berbahaya sebenarnya Pak. Kalau kita lihat dari polipropilen ini dia sudah naik 2 kali lipat dalam kurun waktu mungkin hanya 12 bulan gitu. Itu cukup berbahaya bagi industri petrokimia hulu kita gitu kan. Karena ya tadi ketika sudah sampai 80% utilitasnya itu bisa turun kembali ketika ini dibuka terlalu lebar gitu kan. Itu aja kan ini kan belum diterapkan kan sebenarnya dalam jangka waktu ini belum diterapkan. Apalagi ini sudah diterapkan itu pasti akan lebih melebar lagi, importnya akan lebih tinggi lagi gitu kan. Nah tadi yang soal investasi yang bisa hilang, iya kalau saya rasa sih sebenarnya dari tadi saat ini saya sampaikan ada 508 triliun rencananya sampai tahun 2030. Itu kalau tadi menyinggung tadi Pak Fajar bilang 31 triliun nggak jadi gitu Pak ya. Itu cuma dari satu gitu kan. Kita bayangin berapa banyak gitu kan yang dia mengurungkan niat untuk investasi di Indonesia gitu kan. Bahkan kalau saya bisa bilang itu bisa setengahnya lebih, dari 500 triliun itu bisa setengah lebih yang dia akhirnya nggak jadi ke Indonesia, walaupun memang masih ada potensi ya, tapi itu pasti akan tergerus dari importnya yang semakin banyak. Nah, kalau Indonesia ini terus bergantung dengan impor dari produk hulu hingga hilir, apa kemudian dampaknya terhadap devisa negara dan juga kondisi ekonomi Ya, kita? pasti devisa negara pasti akan banyak tergerus, kemudian kita surplus dagang kita semakin kecil gitu kan, bahkan bisa defisit dan sebagainya, yang memang ini menyebabkan ya tadi devisa kita tergerus. Kemudian jangan lupa kita juga ada problem terhadap nilai tukar. Ketika kita nggak bisa untuk menjaga importnya, terus kemudian surplus kita ataupun defisit kita nambah gitu kan, yang akhirnya ini membuat nilai tukar kita juga semakin terpuruk. Dan itu semakin semakin terpuruk lagi bagi ekonomi secara makro. Oke, nah ini sebenarnya pemerintah Indonesia juga saat ini kan tengah yang akan datang juga mendukung program hilirisasi begitu. Nah ini tentu berlawanan juga dengan posisi saat ini yang tentunya membuka keran impor yang cukup deras begitu ya untuk tekstil, keramik dan juga plastik. Kira-kira di hulu akan ada industri apa saja Pak yang terancam dan bagaimana kemudian cita-cita hilirisasi kita nantinya? Iya, saya sebenarnya lebih suka menggunakan kata industrialisasi. Karena memang kalau kita lihat industrialisasi itu kan bukan hanya dari sisi hilir, hulu dan sebagainya, tapi adalah sebuah ekosistem yang dikembangkan mulai dari hulu hingga hilirnya gitu kan. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan untuk program hilirisasi sendiri pemerintah ini kan untuk beberapa part di tengah itu belum terisi gitu kan. Nah kita inginnya sebenarnya dari hulu, middle sampai kepada hilir itu terisi untuk produk-produk Indonesia. Nah kita kembangkan sebenarnya dari sisi hulunya terlebih dahulu nih gitu kan. Kita lindungi, kita proteksi dan sebagainya sehingga ini bisa meningkat gitu kan. Nah ini akhirnya nanti dari sisi industri tengahnya itu bisa masuk ke sana gitu kan. Misalkan industri marine sebagai pengguna hilirnya itu bisa merasakan dampak dari industrialisasi yang dikembangkan yang mulai dari sisi hulunya. Bukan hanya setengah-setengah
Ya, kalau kita lihat kan sekarang kan untuk beberapa hilirisasi itu kan ya ada smelter dan sebagainya itu tidak terlalu menjangkau untuk industri tengahnya. Ada masih banyak yang bolong-bolong. Nah, kita inginkan sebenarnya industrialisasi untuk bisa meningkatkan porsi industri yang tadi kita bicarakan itu 18% gitu kan, sehingga bisa naik lagi hingga 20% lebih porsi terhadap PDB-nya. Gimana Pak Fajar ngeliatnya cita-cita hilirisasi atau industrialisasi Indonesia ke depan? Jadi menambahkan Mas Yuda tadi, jadi ini harus integrasi dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi ada beberapa bahan baku yang kita tidak punya, ya kita harus siap-siap import. Nah itu aturan mainnya juga harus segera dirubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua juga memang kita harus ngisi yang kosong-kosong, yang urgent itu apa. Jadi kalau industri makanan minuman, packaging yang bagaimana nih yang harus kita isi. Kemudian industri otomotif apa, di compounding plastiknya yang harus kita perkuat. Kemudian untuk di kesehatan ya medical appliance atau peralatan alat kesehatan kayak jarum suntik, selang infus, nah itu yang kita dorong di situ. Kalau enggak kita akan import karena di situ added value-nya tinggi sekali di tengah ini. Nah bahan baku juga sangat penting. Nah Pertamina juga sendiri juga sekarang sudah mulai mengarah ke industri green energy kan. Nah di mana nanti pasti kapasitas refinery-nya dia untuk BBM akan turun. Nah ini pasti sisanya akan lari ke industri petrokimia. Nah ini harus kita mapping lagi industri petrokimia yang mana yang value added-nya masih tinggi. Nah itu juga harus integrasi atau industrialisasi ini harus benar-benar komplit. Kita harus punya roadmap 5, 10, 15, bahkan 20 tahun yang akan datang bagaimana. Jangan sampai kejayaan kita di tahun 95, kita leading di ASEAN, sekarang kita jadi nomor buncit di bawah Filipina sekarang malam gitu Mas. Jadi kita ironis di sini, padahal kita 280 juta penduduk Indonesia dan baru 28 kg per kapita per tahun konsumsi plastik. Kalau dibandingkan dengan Malaysia jauh, Malaysia udah di atas 60.000. Vietnam pun di atas 40.000. Ya itu harus kita pikirkan bersama, jangan sampai pertumbuhan ini sekecil apapun pertumbuhannya tidak bisa disuplai oleh industri lokal. Ini kan added value-nya akan menjadi bumerang bagi kita semua, gitu Mbak. Oke, baik. Seru sekali, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Masih bersama saya Adisa Cynthia dan kami akan melanjutkan kembali dialog kami. Saya mau ke Pak Huda kembali. Pak Huda, jika kita melihat dari sisi daya saing, bagaimana Anda melihat kompetitiveness industri petrokimia di dalam negeri saat ini, Pak? Ya, memang kalau saat ini tadi disampaikan juga sama Pak Fajar ya, memang utilitasnya 80%. Ini yang harus jadi PR sebenarnya, Pak. Dan ini kalau kita lihat dari sisi dari sisi daya saing, gitu kan, sebenarnya pangsa pasar kita kan cukup besar gitu kan ya. Dari pasar sebenarnya kita nggak kalah lah. Tapi dari sisi tadi teknologi itu banyak, harus PR-nya yang dikembangkan tuh masih banyak gitu kan. Ada tadi teknologi yang memang harus dikembangkan di sisi petrokimia hulunya gitu. Nah tapi ini bukan menjadi persoalan sebenarnya ketika memang pemerintah ingin mengembangkan industri petrokimia hulu gitu. Kita bisa berinvestasi di teknologi, terus kemudian ini juga harus dibarengi juga dengan perlindungan. Makanya ini perlindungan dan pengembangan industri dalam negeri itu harus seiring gitu. Jangan hanya menuntut untuk industri dalam negeri untuk efisien, untuk pengembangan teknologi, tapi satu sisi tidak memberikan perlindungan. Nah ini yang memang jadi keliru ketika kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang dia tidak melindungi produk dalam negeri gitu. Jadi ini yang harusnya sejalan seiring, tapi istilahnya adalah pemerintah juga belum ya istilahnya tidak mau melindungi industri dalam negeri, itu juga salah kaprah gitu kan ketika kita lihat munculnya Permendak nomor 8 ini. Oke, tapi kalau bicara soal investasi tadi kira-kira berapa besar sih investasi yang dibutuhkan untuk misalnya membangun pabrik petrokimia? Ya, tentu kalau kita lihat 508 triliun itu cukup besar. Itu sangat-sangat besar sekali Mbak itu kan. Bahkan sampai tahun 2030 itu besarnya lebih dari pembangunan IKN. Itu cukup besar gitu. Dan ketika itu ada 508 triliun, kita kalikan saja dengan multiplier efeknya, itu berkali-kali lipat terhadap ekonomi kita. Penyerapan tenaga kerja bisa lebih dari 2 juta tenaga kerja sampai 3 juta tenaga kerja itu bisa terserap di industri petrokimia
hulu. Makanya ini yang saya sampaikan, ya industri ini mempunyai multiplier effect yang cukup besar kepada industri lainnya. Ketika itu dikembangkan, kita ikut diberikan investasi sebesar 500 triliun, itu dampaknya sangat besar sekali. Oke, baik. Pak Fajar, ini kan Kemenperin kemarin mencatat bahwa ada 6 proyek investasi di industri petrokimia, nilainya hingga 31,41 miliar dolar Amerika Serikat, yang kemudian akan masuk hingga tahun 2030. Apa kuncinya agar iklim investasi utama di industri petrokimia ini bisa dijaga begitu dengan kondusif? Ya mohon maaf, yang 6 itu nggak bisa kita jaga. Paling cuma ada 2 atau 3 yang akan terrealisasi di 2030. Karena yang satu udah pasti dia ganti strategi. Paling yang jalan cuman yang naphtha cracker yang ada di Merak, itu 1,5 juta ton, itu pasti jalan. Di tahun 2025 nanti polipropilin 240 ribunya on stream. Kemudian naphtha crackernya sendiri di 2027 atau 2028 awal lah udah jalan, itu yang di Merak. Kemudian untuk di polipropilin paling yang jalan cuma satu, yang ada di Indramayu. 300.000 ton, itu tadi tahun 2027 bisa jalan. Kemudian yang klor-alkali 1, jadi ada di Cilegon, di Anyer. Yang 3-nya recycle semua. Baik itu yang di Tuban, di Merak, maupun yang ada di Gresik. Itu recycle semua, ini 3. Jadi kemungkinan 31 miliar US dollar tidak bisa tercapai, paling-paling kita bisa achieve sekitar 10-15 miliar US dollar aja di tahun 2030. Tragis ini. Sementara 50% kita masih import. Tahun ini 2024 7,5 juta demand-nya. Kita perkirakan 2030 hampir mendekati 9 juta. Artinya ada sekitar 2,5 juta ton produk nanti yang masuk lagi dari luar masuk ke Indonesia. Ini divisanya berapa billion US dollar yang akan tidak bisa diutilisasi, dimanfaatkan industri dalam negeri gitu Mbak. Ini hal yang sama. Iya, ya miris kalau kita lihat sebenarnya limbahnya terus tumbuh, tapi industri dalam negerinya memang tidak optimal gitu kan. Itu nilai yang sangat besar inflasinya, Mbak. Jadi itu sangat disayangkan sebenarnya. Dan ini yang itu baru dari sisi investasinya, itu kan. Belum kita hitung potensial loss dari multiplier efeknya, gitu. Itu kan lebih berkali-kali lipat lagi gitu kan. Berapa banyak tenaga kerja kita yang tadinya kan kita kan berharap pada bonus demografi gitu kan, yang akhirnya tadinya mereka bisa terserap di industri ini, akhirnya mereka tidak terserap dan sebagainya. Itu adalah dampak-dampak turunan dari ya tadi ditundanya atau tidak di reschedule Pak ya. Di reschedule-nya investasi yang tadinya sangat besar sekali sampai tahun 2030, akhirnya hanya setengahnya saja yang akhirnya masuk ke Indonesia. Itu kerugiannya kalau kita lihat impact-nya bukan cuma dari sisi industri petrokimia dulu saja, tapi dari industri-industri lainnya yang dia pasti akan berimpact dan impact-nya bisa berkali-kali lipat. Baik, kita tahu Pak Fajar, Pak Huda, bahwa Indonesia memiliki banyak agreement perdagangan bebas begitu dengan berbagai negara yang tidak dibatasi dan juga mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri. Bagaimana kalau Anda bisa memberikan saran begitu kepada pemerintah untuk tetap menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain tanpa mencederai industri dalam negeri, Pak Fajar? Kalau FTA yang sudah ditandatangani ya ada 2 ya, yang direct Indonesia dengan negara tersebut maupun yang ASEAN dengan negara tertentu. Nah ini yang direct dengan negara tersebut ya kita harus lihat dulu plus minusnya ya. Tapi itu nanti kalau sudah terlanjur terutama di bahan baku plastik ya. Yang penting bagi kami, industri dalam negeri itu lokal supply-nya terpenuhi dulu. Baru nanti si kekurangannya baru diimport. Nah itu paling enggak kita atur lah. Jadi kalau katakanlah demand dalam negeri 10, kemudian supply dalam negeri 6, berarti kan ada 4 yang import. Nah yang 4 ini aja yang kita kasih ke mereka untuk masuk ke Indonesia. Jangan sampai lokal demand ini keisi juga gitu loh. Jadi kita lihat supply lokal diprioritaskan dulu. Bagaimana mekanismenya itu bisa dengan pengaturan importnya. Kemudian juga yang penting itu industri hilirnya dilindungi dulu. Kalau enggak industri hilirnya babak belur, karena industri hilir ini barangnya kan kecil-kecil. Mungkin 100 kilo, 200 kilo, atau mungkin 10 ton paling besar. Itu kan bisa masuk lewat pelabuhan mana aja. Nah ini yang harus kita lindungi, jangan sampai
harga dalam negeri itu lebih mahal. Udah pasti kalau harga dalam negeri lebih mahal, pasti barang dari luar masuk lewat mana-mana bisa. Ini yang jadi tantangan. Meskipun itu tidak bisa kita cegah, paling enggak kita bisa kurangin dan lokalisasi. Yang penting itu tadi, demand dalam negeri menjadi prioritas. Mungkin pemerintah harus lebih fleksibel dalam buka tutup aturan. Kadang-kadang kita ngajukan informasi, pemerintah lambat. Jadi 6 bulan atau 1 tahun baru ada action. Udah telat. Sementara pasar sudah beda lagi need-nya. Itu Pak, kalau di sini. Oke. Pak Huda, bagaimana saran Anda nih untuk pemerintah untuk menjaga tetap maintain FTA juga, tapi menjaga industri di dalam negeri? Ya, tadi benar sampaikan Pak Fajar, kita kalau bilateral memang ini strateginya berbeda dengan regional. Mesti kan regional ketika ASEAN FTA dengan China misalkan, itu pasti kekuatannya kan memang ada di kawasan ASEAN itu sendiri gitu kan. Terus kemudian kalau kita bilateral dan sebagainya, itu tentu kita harus melihat dari sisi apa sih produk yang memang tidak bisa disuplai oleh industri lokal gitu kan. Seiring juga kita mengembangkan untuk substitusi importnya. Nah, kemudian ketika kita lihat berapa besar sih kebutuhannya gitu kan. Kebutuhannya, terus kemudian berapa besar sih yang dia harus bisa disuplai dalam negeri, kemudian utilitasnya seperti apa dan sebagainya. Itu harus bisa dipetakan gitu kan. Nah, kadang kita ini pemerintah ini memetakan ini perlu import nih, padahal dari dalam negeri itu bisa disuplai gitu kan. Ini tidak perlu import, padahal dalam negeri juga tidak mencukupi. Nah, kadang ini informasi data-data ini yang harusnya memang bisa dipenuhi ataupun dijadikan sebagai rujukan kebijakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat memang kita kan tidak bisa lepas ya dari global supply chain. Kita pasti akan ke sana gitu kan. Tapi satu sisi sebenarnya ada lokal requirement yang seharusnya bisa dipenuhi ketika barang itu ingin digunakan di dalam negeri gitu. Jadi kita tidak bisa melepas impor itu walaupun ada FTA dan sebagainya, itu kita tidak bisa melepas 100% karena bagaimanapun seluruh negara juga melakukan hal yang serupa, melindungi produknya dalam negeri gitu kan. Kalau Cina juga sama, Amerika juga sama dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai kita terlalu bebas, terlalu loss untuk produk impor itu masuk ke sini. Makanya kita perlukan beberapa kebijakan seperti safeguard, bea masuk dan sebagainya yang saya rasa itu bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Industri kita utilitasnya berkurang, kemudian juga adanya PHK secara besar-besaran yang diakibatkan impor barang kita terlalu berlebih. Baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita, tapi kita harus jeda sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Masih bersama saya Andise Cynthia, pemirsa kami akan lanjutkan lagi dialog kita hari ini. Dan saya mau ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini kan Asosiasi Inaplas telah menyebutkan pernah mengajukan beberapa instrumen pelindungan dari ancaman impor, mulai dari bea cukai anti dumping atau BMAD ya Pak, dan juga bea masuk tindak pengamanan atau BMTP. Apakah dari dua instrumen ini sudah dinilai cukup efektif? Jadi kalau efektif atau nggak efektif ya kita harus pergunakan semuanya. Jadi untuk safeguard itu kita lagi jalan juga beberapa produk, mulai dari bahan baku sampai ke barang jadinya. Barang jadi terutama di terpal plastik kita lagi terus digempur sama produk Cina. Itu bahkan sudah ada dari 7 tinggal 5 sekarang, 2 tutup. Itu yang dari plastik gila. Kemudian dari bahan baku ya ada beberapa yang kita juga ajukan untuk safeguardnya. Untuk polyethylene juga kita lagi sedang urus. Kemudian juga untuk packaging BOPP kita juga lagi urus. Nah, mudah-mudahan KPII maupun KD itu segera merespon ini cepat, karena kalau tidak momentumnya lewat, sehingga itu juga kita butuhkan. Kemudian juga untuk trade remedies yang lain kita juga lagi usulkan juga. Alhamdulillah nanti di Oktober halal diberlakukan. Jadi food kontak halal packaging Indonesia sudah siap. Bahkan di bahan baku kita sudah sertifikasi halal. Kemudian di industri makanan minuman juga sudah banyak sertifikasi halal. Nah, ini mungkin bisa menjadi sedikit trade barrier bagi industri untuk produk-produk impor, sehingga ini akan melindungi industri dalam negeri. Kemudian juga kalau boleh saran juga nanti pemerintah segera menerapkan aturan-aturan yang
circular economy. Nah, ini sudah mulai banyak bergulir. Intinya adalah bagaimana menggunakan produk-produk yang prinsipnya itu adalah menganut circular economy, di mana konten-konten recycle material sudah mulai dihargain. Nah, ini kalau itu nanti sudah mulai diterapkan, industri recycle plastik di Indonesia akan berkembang cukup bagus, meskipun sekarang sudah cukup lumayan. 2 juta ton kapasitas industri recycle plastik, baru 1,5 juta ton yang terutilisasi. Nah, ini kalau pemerintah nanti menerapkan itu, industri plastik dalam negeri juga akan support, sehingga bahan baku virgin itu kombinasi dengan recycle plastik. Nah, ini cukup menjadi satu barrier lah untuk industri import gitu, Mbak Des. Oke. Pak Huda, bagaimana Anda melihat ya, apakah dua instrumen dari inovasi ini efektif? Ya, tadi kalau kita lihat tarif gitu ya, pasti tarif itu akan sangat tergantung dari berapa besar sih tarifnya gitu. Nah, kalau kita lihat efektivitasnya, itu pasti akan tergantung dari berapa besar tarif yang dikenakan gitu kan. Kita mungkin akan melihat dari KADI, Komite Anti Dumping di Indonesia, yang memang mereka tugasnya untuk memberikan saran kepada Kemenkyu untuk menentukan berapa sih besaran tarif yang dibebankan terhadap produk-produk impor yang dia memang terindikasi dan dia sudah terbukti ya melakukan dumping gitu. Nah, ini pasti akan berkaitan dengan tarifnya. Nah, kita pasti akan menunggu berapa sih tarifnya yang ditetapkan gitu kan. Jangan sampai tarif yang ditetapkan itu juga tidak efektif gitu kan. Kita pinginnya tarifnya tentu ya kita bisa bilang 200%, 100%, tapi kita harus melihat dari sisi kajian yang dilakukan oleh KADI gitu. Nah, kita tunggu dari situ sehingga kita bisa melihat efektivitasnya. Tapi kalau itu misalkan diterapkan dengan tarif yang sesuai, itu pasti akan melindungi sekali lah untuk produksi dalam negeri gitu. Nah, yang kedua soal NTM, non-tarif measurement, tadi tentang halal dan sebagainya, itu sangat-sangat bagus sekali Mbak kalau kita terapkan. Karena kan kita lihat kan sebenarnya ya penduduk kita itu muslim gitu kan, yang notabene pasti akan melihat kehalalan apa yang dikemas barang yang kita makan gitu kan. Jangan sampai plastik yang kita digunakan untuk bungkus itu tidak halal gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk membatasi impor yang notabene kalau dari luar, kalau saya rasa sih sulit untuk dibuktikan dia halal atau tidak gitu kan. Ketika itu diterapkan pasti halal, harus halal, itu akan jadi jaminan bagi produk dalam negeri. Yang kedua tadi tentang circular ekonomi, tentang tadi itu juga sangat bisa kita kembangkan bahwa di sini juga ini sekaligus juga bisa menjawab dari beberapa pertanyaan ya, bahwa ini plastik tentang lingkungan dan sebagainya itu bisa solusinya adalah circular economy, recycle economy yang saya rasa itu bisa dikembangkan. Dan jangan lupa ini juga anak muda ini juga udah mulai mengarah kepada ekonomi yang memang lingkungannya bagus, yang mengarah ke circular economy, ekonomi hijau dan sebagainya, yang saya rasa itu bisa dijawab dengan kebijakan itu. Dan kalau itu pemerintah bisa dukung, itu sangat bagus sekali, dan kita dukung 100% untuk bisa diterapkan untuk circular economy dalam hal plastik, karena ini bisa jadi jawaban juga. Plastik ini bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, dan itu kita dukung Mbak pasti. Oke, ada nggak sih Pak negara-negara lain yang juga melakukan proteksi terhadap industri kimia dan juga turunannya begitu sama kayak kita? Ya, pasti ada. Kalau kita lihat dengan sebenarnya kan kita bukan melihat negara lain melakukan hal yang serupa, tapi yang kita anut adalah apakah memang produk dalam negeri ini dijual dengan cara yang curang, gitu kan? Itu kan dumping kan caranya curang, bahwa mereka menjual produknya lebih murah, diberikan insentif lah dari pemerintah sana dan sebagainya, yang kita duga itu dilakukan oleh China gitu. China ini kan dia mengalami oversupply, ya kan, mengalami oversupply, kemudian mereka harus bisa mendorong barang itu keluar dari China. Nah, mereka dorongannya dengan apa? Memberikan rebate tax namanya, tax untuk ekspor itu dia diberi atau dikembalikan kepada produsennya. Nah, artinya ini mereka melakukan dumping gitu kan, sehingga barang yang dijual ke dalam Indonesia itu jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri kita gitu kan. Dan itu adalah praktik-praktik dumping yang saya rasa itu merugikan negara tujuan ekspornya. Nah, ini yang mungkin kita harus menganutnya ke sana gitu kan. Tidak negara lain apakah melakukan hal serupa, tapi ketika dia melakukan kecurangan kepada Indonesia sebagai negara yang menerima impor dari mereka, itu wajib kita kenakan biaya masuk anti dumping.
dan itu sudah diatur oleh WTO. Oke, baik. Pak Fajar, gimana cara kita belajar dari negara-negara lain gitu untuk melindungi industri kimia kita dan juga turunannya? Jadi kalau kita mau belajar masalah trade remedies, Eropa sama India jagonya. Kita susah sekali masuk India karena ada aja non-technical barrier yang mereka terapkan sehingga industri dalam negeri mereka cukup nyaman dan terlindungi. Eropa juga, Inggris baru saja mengeluarkan satu aturan bahwa untuk produk-produk PET, polyethylene terephthalate itu yang konten recycle-nya di bawah 30% akan dikenakan tax semaksimal mungkin. Makin tinggi konten recycle-nya, mereka akan dikasih insentif bebas tax. Nah, ini kita bisa contoh di situ. Itu juga nanti akan linear dengan program circular economy. Ini kalau India, dia paling jago safeguard, paling jago anti dumping, dan itu cepat sekali mereka buka tutup itu. Nah, kita harus berkaca dan belajar banyak ke India dan Eropa. Ini India sendiri juga 1,2 miliar penduduknya. Konsumsi plastiknya juga besar sekali. Sementara kapasitas mereka juga hampir mirip dengan Indonesia, baru 30%. Tapi mereka mampu memberikan iklim industri, iklim investasi di sektor petrokimia cukup nyaman dan cukup baik. Iya. Oke. Nah, ini sekaligus jadi penutup dan juga closing statement nih, Pak Fajar dan juga Pak Huda. Di Permendak 8 tahun 2024 ini akan membuat barang impor masuk ke Indonesia lebih deras lagi. Apakah Anda melihat hal ini menjadi justru menjadi menghambat perkembangan produk lokal dan juga hilirisasi, dan apa harapan-harapannya ke depan? Sudah pasti hilir kena duluan ini karena kan paling banyak dimasuk itu adalah barang-barang jadi plastik. Kalau barang jadi plastik sekarang sudah datanya sudah naik di atas 30%, otomatis akan efek dominonya ke atas. Industri bahan baku plastik sudah pasti kena juga. Dan kayak kita prediksikan dengan utilitas kita di under 80% di hulu, 50% di hilir, pasti import kita di atas 60% tahun ini. Kalau tahun kemarin masih 50%, pasti di atas 60% tahun ini. Dan ini akan sangat merugikan baik itu dari sisi investasi maupun dari sisi perlindungan industri dalam negerinya sendiri. Dan sampah yang kita ributkan itu bukan hasil dari dalam negeri, dari luar negeri. Yang tanggung jawab siapa? Nanti yang kena industri dalam negeri lagi. Ini double impact kita. Dari impact sosial kena, impact investasi kena, impact persaingan udah kalah buat gitu, Mas. Oke, ya. Pak Huda, apa nih harapannya juga? Ya, wajib direview ulang sebenarnya. Untuk Permendak nomor 8 tahun 2024 itu wajib direview ulang dengan berbagai pertimbangan bahwa impact-nya itu bisa mendatangkan impact yang negatif. Nah, artinya kita perlu review ulang, kemudian kita buat regulasi yang memang mendengarkan apa yang disampaikan oleh industri. Bukan cuma di industri hilir, tapi juga industri hulu. Jadi kita kesinambungan untuk membuat satu permendak gitu ya. Permendak ini kan walaupun dia di perdagangan pasti berhubungan juga dengan industri. Makanya ini kita juga perlu mendengar juga dari sisi industrinya. Pemerintah juga perlu mendengar dari sisi industrinya apakah memang seperti apa peraturan yang dibutuhkan gitu kan. Nah, tadi disampaikan juga sama Pak Fajar gitu kan bahwa aturan yang memang dia tegas, aturan yang dia memang sudah sangat prudent dan sebagainya, itu bisa meningkatkan iklim investasi dan iklim industri yang baik dan optimal bagi industri baik hulu sampai hilir. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan dari pemerintah untuk bisa mereview ulang Permendak nomor 8 tahun 2024. Baik, semoga ada upaya yang bisa melindungi ya industri petrokimia kita, karena tadi setelah diskusi kita betapa pentingnya begitu industri petrokimia di Indonesia sebagai tulang punggung perindustrian di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, dan juga Pak Fajar Budiono selaku Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak, dan demikianlah pemirsa perbincangan kami hari ini di Berita Satu Spesial. Saya Adisa Sintia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.